Shalom semuanya. Pagi ini saya dapat tema tentang jalan keajaiban ya. Tadi pagi saya itu mimpi, saya melihat ada sebuah pemandangan, ada sebuah kendaraan ya, seperti angkot gitu. Kemudian ada seseorang yang dia disuruh untuk ikut naik. Ya. Tetapi dia ketika mau naik itu kekhawatirannya berkata, nanti kakiku bengkak. Nanti kakiku bengkak. Tetapi dia tetap naik ke angkot tersebut. Nah, di situ saya dapat pengertian perjalanan keajaiban ya. Seringkali tidak seperti yang kita duga ya. Kita berpikir bahwa nanti kaki kita akan bengkak, padahal perjalanan angkot itu adalah perjalanan yang tidak panjang ya. Seringkali kekhawatiran kita menghalangi kita untuk mengalami perjalanan itu ya. Satu hal yang Tuhan taruhkan di hati saya adalah serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara kamu ya. Nah, sedikit saya mau kasih perjalanan hidup saya, bagaimana berjalan dalam keajaiban bersama dengan Tuhan. Mungkin kita buka slide-nya dari berkenan ya. Ini adalah satu langkah pertama. Saya bacakan aja ya. Berkenan itu artinya Tuhan tuh merasa senang sama kita. Tuhan tuh merasa suka ya. Saya cuma kasih contoh-contoh sederhana ya, karena waktunya singkat. Ada Maria yang ketika Tuhan berkata kepadanya bahwa dia akan mengandung dan dari Roh Kudus, sikap hatinya berkata, ini aku Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang kau mau. Jadi keajaiban itu terjadi ketika respon hati kita berkata, ini aku Tuhan, biar jadi kepadaku seperti yang kau mau. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada pemberontakan, yang ada adalah oke Tuhan, apa yang kau mau biar jadi di hidupku ya. Yang kedua tentang Yusuf ya. Yusuf itu ketika malaikat itu berkata dalam mimpi kepadanya, malaikat itu berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi di sini dikatakan bahwa malam itu juga Yusuf melakukannya. Ini adalah orang yang ketika sesuatu yang dari Tuhan berbicara, dia tidak nunggu hari esok, dia tidak nunggu 1 tahun lagi, maka bagaimana tidak keajaiban demi keajaiban terjadi di hidup mereka. Sekalipun tidak ada dasar ya, apa yang akan terjadi di Bethlehem, nggak ada tanda-tanda. Tetapi ketika dia taat, keluputan demi keluputan terjadi. Saya mau bersaksi sedikit ya. Sebelum kejadian COVID-19 ya, itu saya ditawarin sama seseorang untuk bertemu dengan seseorang CEO. Dan waktu ketemu itu dia memaparkan tentang bisnis yang dia mau tawarkan. Nah, bisnis ini bisnis yang sangat kecil. Ya, biasanya saya kalau nanganin proyek itu bisa puluhan miliar, ini cuman beberapa juta. Tetapi saya ditaruhkan di hati saya, ini sesuatu yang saya mesti ambil. Saya nggak terlalu ngerti banyak tentang hal itu, tetapi saya bilang, Pak, ini bisnis masa depan. Boleh nggak saya ambil di dalamnya? Dia bilang boleh. Tapi saya nggak ngerti Pak apa-apa. Boleh nggak saya di training? Dan bapaknya bilang, oke, kami training. Tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba COVID datang, dan banyak perusahaan konstruksi di zaman COVID itu semua tiarap, karena semua proyek berhenti, ya, semua pekerjaan berhenti. Tetapi yang terjadi adalah kami ini terus dibawa naik, terus dibawa naik, terus dibawa naik. Seringkali jalan keajaiban itu cuma Tuhan minta kepada kita, nak, ini loh yang aku tunjukkan kepadamu. Kalau kita berkata, ya Tuhan, aku akan lakukan sekarang juga, maka keajaiban itu akan terjadi di hidupmu. Nah, ada satu lagi kesaksian. Satu hari lagi kebaktian seperti begini ya. Waktu itu Ibu Panglima berkata, hari ini kita mau memberi persembahan. Tetapi hari persembahan yang akan dibuat itu bukan hari ini, minggu depan kita kumpulkan. Semua orang suruh doa, tanya Tuhan, berapa yang kau mau bawa, apa yang kau bawa. Nah, hari itu saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, Engkau mau aku memberikan apa Tuhan? Nah, waktu itu Ibu Panglima bilang, beri yang terbaik. Nah, tiba-tiba muncul dari hati saya tuh, nak, berikan mobil perjanjian, mobil yang terbaik yang kamu punya. Saya diam. Pas hari H, saya
rapikan semua mobilnya, saya bersihkan semua. Saya tanya Tuhan, Tuhan, apakah aku salah dengar apa enggak ya? Engkau berkata aku memberikan sebuah mobil. Tidak ada suara apa-apa. Ketika itu saya ngerti bahwa itu kehendak Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, saya tidak menunda, saya langsung serahkan. Jadi ketika kita berkata kepada Tuhan, apapun juga yang menjadi kehendak Tuhan, tidak ada kecurigaan dalam diri kita, maka keajaiban itu terjadi, ya. Setelah saya menyerahkan mobil itu, kami nggak punya mobil lagi, karena itu mobil satu-satunya. Dan saya kalau ke Mahanaim waktu itu, saya berempat ya, dengan istri dan 2 anak, naik motor berempat. Dan tidak pernah saya doa di dalam rumah itu berkata, Tuhan, mobil apa yang hendak kau berikan? Enggak. Saya tetap jalan sama Tuhan normally, tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Naik motor kemana-mana itu bukan sesuatu yang saya mesti pertanyakan kepada Tuhan. Sampai satu ketika cukup lama, tiba-tiba Tuhan katakan Mazda. Dan logo Mazda waktu itu lagi lambangnya burung yang lagi terbang. Saya tahu ini waktunya next level jalan sama Tuhan. Kalau engkau mau jalan dalam keajaiban, belajar untuk apapun yang Tuhan bicara, jangan kau pikirkan kesulitanmu, jangan pikirkan kekhawatiranmu, jangan pikirkan apapun juga, tetapi melangkahlah. Nanti setelah melangkah boleh mikir, Tuhan ini aku udah melangkah, ini bagaimana ya Tuhan? Oke, yang kedua, bisa tampilkan slide berikutnya. Ya, pertobatan ya. Ini saya baca ujungnya aja ya. Ini dikatakan bahwa Manase ini adalah seorang raja yang sangat jahat. Ya, bahkan dia mengorbankan anaknya ya untuk dewa-dewa itu ya. Dan bagaimana akhir hidupnya itu banyak kesulitan ya. Dia harus dikurung, dia harus dibelenggu, dia harus dibawa ke negeri lain ya. Ini adalah satu raja yang istilahnya mendapatkan banyak ya masalah demi masalah. Mungkin coba cek di hidup kita. Apakah banyak masalah yang sedang kita hadapi? Apakah banyak tembok-tembok yang membentur kita hari-hari ini? Mungkin kau nggak sadar. Jangan-jangan ada dosa yang sedang kau alami hari-hari ini, sehingga masalah itu terjadi ya. Saya mungkin mau sedikit kesaksian ya. Nah di kita ini kan Ibu Panglima kan suka nonton Netflix ya. Jadi Ibu Panglima itu suka ngobrol sama Tuhan. Tuhan, dari film ini engkau mau cerita apa? Engkau mau jalan dengan saya itu bagaimana gitu loh. Nah sekali-sekali saya coba nonton Netflix ya. Saya coba nonton Netflix, saya bilang, Tuhan kau mau bicara apa sama saya Tuhan lewat Netflix ini? Saya tanya Roh Kudus, saya ngobrol sama Tuhan. Tetapi yang terjadi apa? Saya berdosa karena nonton di Netflix itu banyak yang vulgar. Akhirnya saya banyak bergelimpangan di dalam dosa pornografi. Nah saya pikir ya, urapan saya masih cukup. Saya pikir ya, perlindungan Tuhan masih oke-oke saja. Tetapi masalah tiba-tiba datang. Tiba-tiba saya dalam 1 hari barang saya bisa jatuh dan 100 juta melayang. Tiba-tiba dalam 1 hari ya, tim saya bisa kehilangan 400 juta. Belum selesai di situ, tiba-tiba masalah mau muncul lagi. Tiba-tiba saya langsung bilang, Tuhan, nggak cukup cuman saya bertobat, cuman Tuhan ampuni saya. Tapi saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tolongin saya. Dan ketika itu muncul satu firman Tuhan, nggak layak ya untuk orang-orang kudus ya, bahkan untuk memikirkan hal-hal itu juga nggak layak. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan, hari ini saya mau bertobat sungguh-sungguh. Dan ketika saya bertobat, tiba-tiba keajaiban demi keajaiban terjadi lagi di hidup saya ya. Tiba-tiba kerugian saya yang harusnya 100 juta tiba-tiba bisa dikoreksi cuma separuhnya saja. Tiba-tiba yang harusnya kehilangan uang banyak, tiba-tiba berkat tuh mengalir. Jadi coba cek di hidupmu ya. Kalau banyak masalah di hidupmu terjadi, banyak tembok di hidupmu yang menghalangi engkau, jangan-jangan ada dosa yang kau tidak sadari. Jangan-jangan kau tidak tahu bahwa itu yang menghalangi jalan berkat, jalan keajaiban yang terjadi di hidupmu. Mari merendahkan hati, mari bertobat sungguh-sungguh, dan lihat tangannya tidak kurang panjang terhadap engkau. Ya, ketika engkau datang sungguh-sungguh, tiba-tiba mujizat dinyatakan ya. Bisa balik ke slide yang iman. Saya cepat saja. Dari Ibrani 11 ayat 11 sampai 12, karena iman ya, dikatakan bahwa Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu ya.
Kalau saya baca singkat aja dikatakan bahwa malahan orang itu sudah mati pucuk. Artinya apa? Sudah mustahil menurunkan keturunan. Ya. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kalau engkau mau jalani jalan keajaiban bersama Tuhan, maka engkau perlu iman. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit aja ya. Satu hari saya dapat tugas dari Coach Irian ya. Waktu itu kami lagi di Sulawesi, semua orang dapat tugas, ada tugas makanan, ada tugas angkutan, ada tugas yang lain-lain. Nah, tinggal Coach Irian baru sadar, ini ada satu tugas yang lain, tugas ngosek WC. Nah, udah semua udah dibagi, tinggal bagian saya sama Bu Esther. Pak Kasan ngosek WC, siap Coach. Ya, padahal saya bilang, waduh Tuhan, ini berkat apa ini Tuhan ya? Jangan curiga sama Tuhan. Seringkali Tuhan itu kalau bekerja, dia menyembunyikan sesuatu. Seringkali kalau Tuhan bekerja, dia membiarkan kita melihat sesuatu yang kelihatannya di mata kita itu bukan apa-apa. Hari itu kami kerjakan yang ngosek WC toilet umum ya, itu ajaib, nggak ada air, gimana ngoseknya? Baunya luar biasa. Tetapi ketika kita kerjain dengan passion, kita kerjain dengan sungguh-sungguh mencintai ya pekerjaan yang diserahkan ke tangan kita, walaupun sepertinya itu musibah ya, selesai dari sana tidak ada keluhan, tidak ada ocehan, tidak ada ya pemberontakan, hanya ucapan syukur yang keluar. Selesai saya pulang dari Sulawesi, tiba-tiba saya dapat bonus, dapat mobil Kijang Innova baru, dapat uang 300 juta yang memberikan dasar kepada saya untuk memulai bisnis baru. Tapi siapa yang mengerti? Karena itu saya cuma bilang gini loh, jangan curiga ketika engkau mendapatkan sesuatu yang kelihatannya nggak enak. Satu hari, saya kasih kesaksian yang kedua, satu hari saya di tetangga saya itu ada anaknya, orang lumayan lah, tetapi ini keluarganya membuang anggota keluarga ini, sehingga anaknya harus putus sekolah, bukan kekurangan uang, tetapi orang yang ditolak dan dibuang. Putus sekolah, udah kelas 5 SD, saya bilang, Tuhan boleh nggak saya bantu orang ini? Karena di hati saya kok ditaruhkan, tolongin ini anak ini. Saya datang ke sekolahnya, saya diskusi sama kepala sekolah, boleh nggak saya mau anak ini sekolah lagi, karena sudah putus sekolah. Akhirnya setelah kami diskusi, kepala sekolahnya bilang, oke, saya akan bayar seberapa tahun, dan setelah selesai anak itu boleh masuk sekolah. Nah, waktu pulang dari sekolah tersebut, saya melewati ada satu tanah 1000 meter, tapi di hati saya cuma bilang gini loh, ini berkat yang Tuhan sediakan. Nah, masalahnya ya, saya nggak punya uang hari itu. Saya bilang sama istri saya, telepon, ada pelangnya itu tulisan dijual tanah 1000 meter. Saya pikir Jakarta harga semeter berapa ya, kali 1000 meter itu berapa. Saya cuma punya uang 10 juta. Saya bilang telepon, janji ketemu. Akhirnya kami janji ketemu di Citra Land. Setelah janji udah ngobrol-ngobrol semua, saya tawar harga yang mustahil lah, supaya apa? Kalau ini keajaiban, berarti dia akan oke gitu ya. Kalau nggak jadi udah nggak apa-apa lah ya. Hari itu dia kasih harga tanahnya 3 juta, jadi saya bilang 1,5 juta. Nggak mau dia ternyata. Tapi dia telepon saya lagi, Pak Hasan kita ke notaris yuk, dia bilang. Saya tawar dia nggak boleh turun, tapi dia suruh saya ke notaris. Saya bilang udahlah, jalan aja. Nah, waktu jalan ke notaris, dia tunjukkan semua surat-suratnya, dan dia ngomong sudah selesai. Saya diem, dia diem, dan kami masuk mobil, dia juga masuk mobil. Tetapi saya langsung bilang gini, kenapa nggak pakai iman? Kenapa takut sih melangkah bersama Tuhan? Saya bilang sama dia, Pak, turun mobil, kita bareng lagi. Dia bilang, oke Pak Hasan, ini jadi, saya bilang. Oke, kalau gitu saya minta DP 50%. Nah, masalah 50% ini gimana? Saya bilang sama dia, gimana bayar 50%? Uang cuma 10 juta dari miliaran harus dibayar. Tiba-tiba Tuhan taruhkan ya. Itu seperti itu loh. Saat itu juga Tuhan memberi jawaban. Saya bilang sama dia, Pak, saya tidak beli cicil, saya bilang. Saya beli cash langsung, lunas. Saya bilang, langsung proses ke notaris, cuman saya kasih tanda jadi dulu 10 juta. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan gak kerja, angus di uang 10 juta ini ya. Tapi kita percaya jalan sama Tuhan. Itu saya serahkan 10 juta itu kepada dia, kita cuma buat tanda jadi. Nggak jadi DP 50%. Nah, singkat cerita saya coba supaya nggak lama, Tuhan buat banyak gara-gara ya. Sampai ketika serah terima itu harus dilakukan ya,
orang itu saya bilang, Pak boleh nggak kalau serah terima itu orang yang tinggal di rumah itu pindah dalam kondisi kosong, ya uang saya belum cukup. Jadi saya bilang boleh nggak itu tanah kosong dulu baru kami bayar full. Boleh. Nah saudaranya yang nunggu tanah itu disuruh pindah, tiba-tiba kena stroke. Tiba-tiba kena stroke dan saudara bilang, Pak pindah, saya kasih rumah. Tega ya dia bilang ya, ini lagi kena stroke nih, masa disuruh pindah sekarang juga gitu ya. Saya cuma percaya gini ya, Tuhan kalau mengasihi kita, kalau kita melangkah bersama Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan banyak orang repot ngurusin kita. Tetapi itu yang saya lihat ya, ketika Tuhan menyuruh kita melakukan apapun juga yang kelihatannya sangat sepele, jangan-jangan Tuhan sedang sediakan berkat yang di belakangnya. Ya. Oke, kita bisa pindah ke slide selanjutnya. Ya, tentang belas kasihan ya. Ini ada situs firman yang ketika saya masih kuliah dulu saya baca, ya saya baca aja sekarang ya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi waktu saya masih usia belasan tahun, waktu awal-awal saya percaya Yesus, saya baca firman ini dan saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya baru menjadi Kristen dan saya mau firman-Mu ini hidup di dalam hidup saya. Saya tidak mau mendengar kesaksian, keajaiban yang Tuhan lakukan kepada orang-orang lain saja, tetapi saya mau ngalaminya secara pribadi, saya mau jalaninya secara pribadi. Hari ini saya sudah setengah baya ya, udah 55 tahun, tetapi saya lihat bahwa tangan Tuhan tidak berhenti menolong saya, memberkati saya ya. Mungkin sedikit saya sampaikan ya, di tengah-tengah Covid kemarin banyak orang kesusahan untuk hidup, untuk makan susah, untuk usaha susah, untuk menjalankan bisnis susah ya. Sedikit aja saya mungkin sampaikan ya, di tengah-tengah Covid kemarin saya masih bisa beli ruko banyak, bisa beli rumah banyak, bisa beli tanah banyak ya. Bahkan Tuhan izinkan untuk menabur mungkin sekitar 4M. Saya cuma mau sampaikan gini ya, alami berjalan secara pribadi sama Tuhan, alami keajaiban bersama Tuhan ya. Kalau kita ya, Tuhan taruhkan belas kasihan, jalan saja belas kasihan. Saya mungkin mau saksi kesaksian sedikit. Satu hari ya, kami itu di rumah itu punya mbak yang ngurusin rumah ya. Tetapi ketika mbak itu kedatangan suaminya ya, pulang-pulangnya ada aja barang hilang pokoknya. Pulang-pulang loh, ini barang ini kok nggak ada ya. Nanti kalau dia datang lagi, ada lagi nanti yang hilang gitu loh. Satu hari mbak ini udah nggak kerja lagi di rumah dan saya mendengar suaminya ini dalam kondisi sakit. Akhirnya saya datang ke sana, saya bilang, Tuhan, ini orang harusnya tidak layak untuk terima belas kasihan. Ya, di rumah saya banyak barang hilang, tetapi Tuhan katakan, nah taruhkan belas kasihan ya. Hari itu orang itu sudah tarik napas sudah susah banget ya. Mungkin sensor jantung, otak, nafas itu udah tet gitu ya. Ya singkat cerita dia itu untuk satu nafas itu ya, kadang-kadang dia tuh berjuang banget, dan ketika dia batuk itu darah bertebaran. Orang-orang bilang dia TBC ya. Orang-orang tidak ada yang berani masuk ke ruangan itu tanpa masker, tetapi saya sudah masuk ke ruangan itu dengan tanpa masker. Saya cuma bilang ini, Tuhan, biar Engkau menaruhkan belas kasihan kepada orang ini ya. Saya ajak dia untuk doa untuk terima Yesus. Saya doa, ajak dia untuk minta pengampunan. Dan ketika saya bilang amin, itu tiba-tiba sensornya langsung semua bekerja lagi. Tiba-tiba dia bisa tarik nafas, tiba-tiba napasnya lega gitu ya. Satu hal ya, ketika kita menaruhkan belas kasihan dan bukannya kita penghukuman yang turun dari hidup kita, bagaimana Tuhan tidak melakukan mujizat di tengah-tengah kita. Ya, yang terakhir ya, bagaimana kita mengalami mujizat dan keajaiban di dalam hidup kita? Kenakan otoritas. Jangan berjalan ngeflow aja, tetapi lakukan ya perang ya, kenakan otoritas yang Tuhan mau berikan ya. Mungkin saya sedikit mau kasih kesaksian. Satu hari
saya itu dapat ada banyak proyek ya, mungkin ada sekitar 3 proyek yang ini semua proyek yang saya kerjakan ya, dari kalkulasi yang sudah terlanjur saya kerjakan, ini rugi dan rugi. Dan waktu itu saya hadapkan sama Tuhan, Tuhan, ini proyek A rugi, proyek B rugi, proyek C rugi. Bagaimana ya Tuhan? Itu tiba-tiba saya dengar suara berkata, nak, ubah sampah jadi emas. Langsung tiba-tiba saya langsung sigap, saya langsung doa, Tuhan, proyek ini sampah jadi emas. Proyek ini sampah jadi emas. Proyek yang ini sampah jadi emas. Saya cepat-cepat datang ke proyek tersebut dan saya urapi, saya bilang waktunya take over otoritas, waktunya take over atas ekonomi tempat ini. Itu tiba-tiba keajaiban demi keajaiban terjadi. Itu bisa dalam satu proyek ya, saya masukin tagihan ya, ini ratusan juta ya misalkan ya, itu tagihan saya bisa ditolak. Dan waktu ditolak itu mereka bilang, Pak, tagihannya jangan segini, naikkan 2 kali lipat. Loh, tiba-tiba Tuhan buat mujizat. Ya, saya mungkin jarang dengar ada orang yang nagih utang, ya, nagih utangnya misalkan 100 juta, disuruh jangan tagih 100, tagih 200 saja ke saya. Itu saya alami. Kuncinya adalah kenakan otoritas. Satu hari saya pernah diutus, terakhir saya sebelum tutup, terakhir waktu awal-awal saya ke Mahanaim, waktu itu kan lagi utusan ke bangsa-bangsa. Tiba-tiba saya dapat undian Bermuda. Wah Tuhan, ini Bermuda di mana lagi nih ya? Di peta nggak kelihatan. Dan waktu itu Ibu Iin bilang, Pak Kasan kalau mau ambil uang 50 juta saya lupa 50 atau 90 juta sama sekretaris. Saya bilang enggak, saya mesti jalan sama Tuhan. Waktu itu anak saya ngomong gini, Papa mau pergi ke Bermuda. Pesawat kalau lewat kan hilang, kapal kalau lewat kan hilang. Nanti bagaimana Papa kalau lewat sana? Saya diam sebentar, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mau ke Bermuda, tetapi kalau saya lewat sana terhilang gimana? Ya, masih kepikiran juga ya, karena itu real terjadi di Bermuda. Tuhan tuh ngomong sama saya itu gini, saya nggak tahu cara Tuhan ngomong bagaimana, tapi saya mengerti. Tuhan tuh ngomong ini, nak, kamu pergi ke Bermuda bukan sebagai korban, tetapi sebagai orang yang menetapkan hukum dari Tuhan. Engkau berangkat ke Bermuda untuk menetapkan nasib bangsa itu. Jadi saya berangkat ke Bermuda, ya waktu itu kami rame-rame ya, disuruh maju ke depan. Siapa yang mau pergi ke Cina, siapa yang mau pergi ke Amerika, itu banyak yang mau ikut. Siapa yang mau pergi ke Bermuda? Nggak ada, saya sendirian. Akhirnya istri saya kasihan, aku ikutlah sama kamu. Akhirnya ada satu teman mau ikut, akhirnya kami bertiga. Tetapi keajaiban Tuhan tidak tergantung berapa yang kau lakukan, tetapi bagaimana engkau menurut Tuhan. Hari itu kami doa di tempat tertinggi di sana, cuman 71 meter di atas permukaan laut, ya, nggak gunung tinggi banget ya, cuma 71. Kami deklarasi sana, kami menetapkan nasib bangsa itu. Kemudian kami naik ke mercusuar, ke tempat tertinggi yang kedua. Nggak cukup, saya bilang, saya mesti naik lagi ke bukit, di mana saya bisa melihat kota itu secara keseluruhan. Waktu itu saya ajak hamba Tuhan dari gereja lokal sana. Kebetulan kami nggak ada kontak, jadi kami on the spot cari. Nah, ketemu satu orang pendeta dan dia mau doa deklarasi bareng-bareng. Waktu itu kami bilang, Tuhan, kami minta Bermuda baru. Kami minta Bermuda yang takut akan Tuhan. Kami minta Bermuda yang mencari Tuhan, ya. Kami doa sungguh-sungguh itu. Setelah kami doa, amin, itu sorenya pendetanya ngomong gini, Pastor, ya, saya sebenarnya bukan pastor ya, saya pengusaha, tapi dia pikir saya seorang pastor yang berdoa buat Bermuda, jadi panggil saya pastor. Pastor, baru tadi pagi kita doa, pemerintahan Bermuda jatuh. Hari itu Perdana Menterinya sedang merencanakan melegalkan ganja di Bermuda, sedang membuat rancangan undang-undang yang membuat judi legal di Bermuda. Rancangan undang-undang itu hari itu rencananya mau ditandatangan, tiba-tiba kasusnya terbongkar di Inggris. Ada dugaan korupsi, tiba-tiba dia mengundurkan diri, dan Perdana Menteri yang baru dilantik oleh Inggris adalah anak Tuhan, lahir baru dan cinta Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya cuma mau ajak kita sama-sama
Mari simple faith sama Tuhan. Mari jadi manusia biasa yang kalau dengar Tuhan, jangan curiga. Kalau dapat tugas yang sederhana, yang sepele, yang gak enak, jangan langsung cepat-cepat marah. Tetapi ucapkan syukur. Jangan-jangan banyak berkat lagi sedang diberikan pada Tuhan. Seringkali kita tidak melihatnya, tetapi itulah Tuhan. Ya, satu ayat terakhir yang saya mau baca. Slide yang terakhir. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, entah bagaimanapun juga, tiba-tiba Tuhan suruh kita pilih jalan ini, pilih jalan ini, dan taatilah, setialah, dan ucapkan syukurlah. Maka keajaiban itu menjadi bagian kita hari demi hari.